Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam sehat bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah sejarah Islam yang masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Tentunya salah satu pembahasan yang mungkin tanpa kita sadari kita sendiri ini juga nggak tahu nih alasannya apa. Ya hanya kita tuh tahu itu adalah kewajiban aja gitu, jadi kita lakukan aja gitu. Nah, apakah itu jadi gini teman-teman, kalian pernah nggak berpikir kenapa kita ini wajib puasa di bulan Ramadan, kenapa nggak di bulan-bulan lainnya gitu ya kan? Terus apakah puasa ini sudah ada sebelum Islam? Ada nggak teman-teman yang bertanya kayak gitu di benak teman-teman tuh? Nah, makanya inilah insya Allah kali ini saya akan membahas satu persatu mulai dari awal mula turunnya perintah puasa di muka bumi ini sampai dengan sejarah puasa Ramadan. Oke teman-teman, nah sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sejarah puasa Ramadan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang asal mula puasa itu sendiri. Karena ternyata teman-teman ibadah puasa ini sudah dilakukan sejak dahulu kala di masa nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nih ya, seperti yang kita tahu kan puasa ini adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala macam nafsu, mulai dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya lah. Pada zaman kemudian pada zaman dulu teman-teman, beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua sudah melakukan puasa sebagai bentuk taubat ataupun sebagai ungkapan rasa syukur itulah. Nah, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, puasa pertama kali ini dilakukan oleh nabi pertama. Siapa nabi pertama? Yaitu Nabi Adam lah. Teman-teman udah pada tahu lah, mungkin masa nggak tahu. Nabi Adam alaihissalam. Eh, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ini diturunkan kan ke bumi karena tergoda hasutan iblis waktu memakan buah kuldi. Nah, sesampainya di bumi pun Nabi Adam dan juga istrinya ini masih menanggung dua hukuman sekaligus, teman-teman. Hukuman yang pertama adalah Nabi Adam ini dipisahkan dari istrinya yang tempat dengan tempat yang sangat-sangat jauh. Nah, hukuman yang kedua nih teman-teman ya, kulitnya Nabi Adam ini terbakar oleh panasnya sengatan matahari hingga tampaklah menghitam gitu kan. Nah, kedua hukuman itulah yang kemudian membuat Nabi Adam alaihissalam pun bertaubat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya gitu. Nah, kemudian mendengar doa itu, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pengampunan nih teman-teman dengan menurunkan perintah untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, mendapatkan perintah itu tentunya Nabi Adam pun menjalankannya dengan senang hati teman-teman. Di hari pertama, kulit Nabi Adam alaihissalam yang tadinya hitam perlahan-lahan mulai kembali putih seperti semula gitu. Dan hal itu pun terus berlanjut hingga pada hari puasa yang ketiga. Kemudian kulit Nabi Adam alaihissalam pun kembali normal seperti sedia kala. Makanya inilah puasa ini juga dikenal dengan nama Ayyamul Bid yang berarti hari kembali putih. Dan selain itu juga teman-teman, berkat berpuasa ini Nabi Adam alaihissalam juga dipertemukan kembali dengan si Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah. Nah, itu yang pertama kali puasa turun, pertama kali di Nabi Adam alaihissalam gitu. Kemudian lanjut nih di Nabi berikutnya yang menjalankan puasa. Siapa? Nabi berikutnya yang menjalankan puasa yakni Nabi Nuh alaihissalam teman-teman. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah bencana air bah. Pus, kaumnya kepada kaum yang kafir gitu ya kan. Sementara itu Nabi Nuh dan para pengikutnya
berhasil nih selamat dengan menaiki bahtera perahu yang besar gitu, yang sudah mereka buat lama gitu. Dan setelah 10 bulan terombang-ambing di lautan, mereka pun akhirnya berlabuhlah di Gunung Judi yang ada di Armenia. Dan sesampainya di sana, Nabi Nuh alaihissalam meminta para pengikutnya termasuk hewan-hewan untuk berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa di Nabi Nuh ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Nah, kemudian lanjut lagi ke nabi berikutnya, yakni Nabi Daud. Nabi Daud juga menjalankan ibadah puasa, teman-teman, sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud melakukan puasa ini secara bergantian, secara selang-seling, yaitu sehari puasa, sehari berikutnya enggak, sehari puasa, sehari berikutnya enggak. Inilah yang kemudian kita kenal dengan nama puasa Daud. Nah, itu di Nabi Daud. Lanjut lagi ke nabi berikutnya yang menjalankan ibadah puasa adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ceritanya, teman-teman, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ini merasa kebingungan kan untuk menyeberangi Laut Merah yang penuh dengan air kan. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu agar beliau memukulkan tongkatnya hingga terbentuklah itu kan sebuah jalan setapak yang bisa mereka lalui gitu. Lalu mereka pun melewati jalan itu hingga sampailah ke seberang gitulah. Nah, di seberang beliau memukulkan kembali tongkatnya, hingga Fir'aun dan bala-bala yang mengikuti mereka dari belakang ini tenggelam. Mungkin teman-teman tahu kan tentang itu. Nah, peristiwa selamatnya Bani Israel inilah yang kemudian membuat Nabi Musa alaihissalam pun memerintahkan kaumnya untuk berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Nah, dan puasa itu dikenal dengan nama puasa Asyura. Barulah itu selain keempat nabi tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menjalankan ibadah puasa. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa selama 3 hari pada setiap bulannya. Setiap bulan loh ya. Tapi pada saat itu beliau baru berpuasa sendiri aja, belum meminta umat Islam untuk puasa nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan kebiasaan itu sampai kemudian beliau bersama para sahabatnya hijrah lah itu ke Madinah kan. Nah, tidak lama setelah berhijrah, beliau pun mendapati bahwa kaum Yahudi yang ditinggal di sana ternyata berpuasa selama 10 Muharram. Nah, Rasulullah pun penasaran lah kan, bertanya kepada seseorang sahabat yang ada di sana, gini, wahai sahabatku yang ada di sana, puasa apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka sedang menjalankan puasa Asyura untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun yang kemarin, yang tadi, yang terakhir tuh. Nah, mendengar itu Rasulullah pun menjawab, aku lebih berhak menjalankan puasa tersebut. Dan sejak saat itulah Rasulullah pun menjadikan puasa Asyura sebagai puasa yang dilakukan juga oleh kaum muslimin. Tetapi kewajiban puasa itu ternyata nggak berlangsung lama, teman-teman, karena setahun setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tentang syariat puasa yang khusus diturunkan bagi kaum muslimin. Nah, puasa inilah yang menjadi cikal bakal puasa Ramadan. Nah, jadi baru kita nih masuk ke puasa yang akhirnya kita jalani sampai sekarang kan. Itulah puasa Ramadan. Masuk kan? Nah, jadi 1 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan beberapa wahyu sebagai penyempurna syariat Islam.
Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala meminta kaum muslimin untuk mengganti kiblat sholat nih, dari yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa berubah menjadi ke Masjidil Haram. Nah, sebagian besar ulama nih teman-teman menganggap bahwa pergantian arah kiblat itu untuk membedakan umat muslim dengan umat-umat sebelumnya. Karena pada saat itu kaum Nasrani sama Yahudi itu beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa nih. Dan selain mengubah arah kiblat, Rasulullah juga menerima wahyu yang berisi perintah agar umat muslim berpuasa. Wahyu itu berupa turunnya di surat mana? Di surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin pasti kalian pernah dengar lah, yang artinya itu gini: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dan wahyu itu pun lalu dilanjutkan lagi teman-teman dengan turunnya Al-Baqarah ayat 185. Lanjut lagi kan, yang menyebutkan bahwa puasa tersebut harus dilakukan ketika bulan Ramadan atau disebut dengan puasa Ramadan. Nah, ini dia teman-teman. Dan setelah perintah itu kemudian diturunkan, Rasulullah sudah tidak lagi mewajibkan puasa yang puasa Asyura tadi, sebagai mana dikatakan dalam sebuah riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang mau syaum hari Asyura, laksanakanlah, dan siapa yang tidak, maka tinggalkanlah. Nah, alhasil di titik ini satu-satunya puasa yang wajib bagi kaum muslimin adalah puasa Ramadan gitu. Nah, tapi teman-teman, di awal menjalankan puasa Ramadan ini tuh umat Islam benar-benar merasa kesulitan banget nih. Loh, kenapa kan ya? Karena puasa Ramadan ini tuh harus dijalani selama 30 hari berturut-turut kan, yang dimana umat muslim itu pada saat itu tuh belum terbiasa dengan puasa selama itu. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa pada masa itu tuh bulan Ramadan ini terjadi di musim yang panas pula, yang hawanya tuh sangat-sangat gersang dan tandus. Umat muslim ini juga harus beraktivitas sembari juga menahan dahaga selama seharian penuh, ya kan. Dan selain itu juga disebutkan dalam riwayat menyebutkan bahwa umat muslim ini hanya makan dan sahur dan berbuka dengan menu yang seadanya aja teman-teman. Mereka ini hanya memakan kurma yang dicampur dengan tepung atau air dalam jumlah yang tidak banyak lah. Belum cukup sampai di situ aja teman-teman. Di tengah-tengah puasa tuh, waktu ada 17 Ramadan, Rasulullah kan ngajak kaum muslimin buat apa? Buat berperang melawan kaum Quraisy kan. Pada ada yang masih ingat mungkin teman-teman perang yang terjadi di bulan Ramadan, yakni adalah perang Badar. Pada saat itu 313 pasukan muslimin ini harus bertempur di medan perang sekaligus juga menjalankan ibadah puasanya nih. Kalian bayangin lah tuh seberapa berat puasa mereka lah. Jadi waktu itu memang belum terbiasa mereka semua. Tetapi juga ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa perang Badar itu, pada saat perang Badar, yang pasukan muslimin itu seperti diberikan keringanan gitu teman-teman sama Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan puasa mereka. Ada juga pendapat yang ngomong kayak gitu, sehingga selama perang itu berlangsung, pasukan muslimin ini sudah dalam keadaan tidak berpuasa lagi. Tapi terlepas dari beberapa perbedaan riwayat itu, yang jelas puasa Ramadan yang dijadikan oleh kaum muslimin pada tahun-tahun pertama itu benar-benar berat banget yang dijalankan teman-teman. Nah, karena puasa di tahun pertama itu sangat-sangat berat,
buat dijalankan di tahun-tahun berikutnya pun Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keringanan bagi kaum muslimin. Keringanan itu adalah berubahnya hukum puasa Ramadan dari hukumnya wajib menjadi hukum pilihan. Pilihan ini kayak gimana nih? Maksudnya ya kan. Jadi saat itu tuh umat muslim ini tuh nggak wajib berpuasa ternyata. Apabila mereka keberatan, mereka boleh memilih untuk membayar fidyah, yang namanya tuh fidyah, atau memberikan makan orang miskin. Sempat ada pilihan itu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan itu untuk apa? Untuk menguatkan keimanan muslim, sekaligus juga membiasakan mereka untuk berpuasa biar lebih kuat. Itulah. Nanti setelah keimanan mereka sudah teguh, Allah Subhanahu wa taala pun kembali lagi memberikan hukumnya berpuasa menjadi seperti yang awal tadi diubah. Jadi wajib lagi gitu. Yang mampu. Nah, setelah perintah itu diturunkan, beberapa sahabat pun sebenarnya sempat bertanya juga sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya jika aku jatuh sakit ketika puasa Ramadan? Apakah aku boleh membayar fidyah?" Tanya mereka kan. Rasulullah pun menjawab, "Tidak, ganti puasamu di hari yang lain," gitu. Nah, mendengar itu sahabat nanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku sedang berpergian jauh atau musafir gitu kan? Harusnya aku berpuasa." Eh, Rasulullah kemudian menjawab lagi, "Batalkan puasamu di hari itu, kemudian gantilah di hari yang lain," gitu. Jadi sampai sini mungkin sudah sangat jelas sekali ya teman-teman. Ya, apabila ada seseorang muslim yang sehat dan berakal sedang berhalangan menjalankan puasa Ramadan, maka dia diwajibkan mengganti atau mengkodok puasa di hari yang lain. Mereka sudah tidak boleh lagi membayar yang namanya fidyah sebebas kemarin-kemarin itu. Itu sudah nggak bisa ganti, pokoknya puasa ganti puasa, bukan puasa diganti fidyah gitu. Tapi meskipun kayak gitu teman-teman, perintah fidyah ini tetap kok boleh dilakukan oleh beberapa golongan saja dengan syarat-syarat tertentu dan juga aturan tertentu. Misalnya seperti siapa? Lansia, wanita hamil, wanita menyusui yang memang yang memang sedang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Itu boleh membayar fidyah. Gak usah ganti gitu ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman di sini tuh setelah hukum puasa Ramadan diwajibkan, lagi kaum muslimin masih juga menemui beberapa rintangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, pada masa itu umat muslim itu harus menahan hawa nafsu selama hampir 24 jam penuh dulu tuh. Mereka hanya boleh memakan minum pada saat azan Isya aja. Mereka wajib berpuasa lagi sampai azan Isya berikutnya. Jadi bisa dibilang nggak ada waktu sahurnya gitu teman-teman. Nah, tapi peraturan itu pun berubah lagi setelah ada sebuah kejadian yang dimana salah satu sahabat Rasulullah pingsan karena kelaparan. Allah Subhanahu wa taala pun lalu mengubah aturan itu dengan menurunkan peraturan yang baru. Nah, peraturan itulah yang saat ini, yang sekarang kita kenal dan sekarang juga kita lakukan selama puasa Ramadan. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan tentang uh, jarah kisah sejarah Islam tentang puasa Ramadan. Mungkin cukup segitu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.